Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini yang berkembang pada saat ini menyikapi atau menyoal soal perjalanan dinas Luki Hakim sebagai Bupati di Kabupaten Indramayu ternyata menjadi sebuah bahan perbincangan di seluruh kalangan masyarakat, terutama menjadi sebuah komunikasi yang strategis bagi dua kelompok opini, yakni kelompok politik dan juga kelompok hukum dan yang lainnya. Pada persoalan ini sudah ada beberapa narasumber bersama kita tentang menyoal bagaimana pendapat-pendapat dari para tokoh hukum dan tokoh masyarakat ini tentang perjalanan dinas Luki Hakim ke luar negeri. Di sebelah saya sudah ada Bung Iwan Hendrawan sebagai tokoh politik senior di Kabupaten Indramayu, ada Pak Doyang dan juga sebagai tokoh masyarakat Indramayu, dan Pak Sugiono SHMH sebagai tim advokat dan juga praktisi hukum yang ada di Kabupaten Indramayu. Nah, menyoal pada opini yang berkembang liar hari ini, kita berbicara secara politis dulu ya. Oke. Yeah. Ini secara politis bagaimana menurut Bung Iwan Hendrawan? Karena nampaknya terlalu liar, sehingga profiter atau orang-orang mencari keuntungan ini banyak bermain di dalamnya. Secara politis bagaimana ini? Fenomena perjalanan ke negeri Sakura. Jadi saya awali bahwa fenomena kepergian pejabat ke luar negeri adalah fenomena yang sebenarnya sudah lama terjadi. Dan ini sering berulang-ulang dilakukan oleh pejabat, terutama menjelang akhir tahun anggaran. Nggak tahulah dalam tanda petik barangkali ya, akhir anggaran. Dan ini kemudian menjadi sorotan masyarakat dan termasuk pejabat yang memiliki kesadaran. Di antaranya Presiden Prabowo secara tegas kan, memberikan warning jangan melakukan perjalanan ke luar negeri kalau memang tidak urgen sekali, tidak dipandang perlu. Jadi Presiden mengamanatkan bahwa siapapun tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengada-ngada, masuk ke luar negeri kan itu. Ini fenomena ini menjadi fenomena nasional sebenarnya. Berarti sebenarnya kalau disikapi secara umum, fenomena perjalanan ke luar negeri ini bukan hanya dilakukan oleh Luki Hakim saja sebagai Bupati Indramayu, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang lain di luar Indramayu. Sebenarnya begitu kan? Iya, maksudnya begitu. Jadi karena ini merupakan fenomena umum dan hampir semua pejabat itu melakukan hal tersebut. Apalagi pada hari-hari yang memang hari-hari besar seperti hari raya. Jadi mustahil lah hanya kalau itu dilakukan hanya Luki saja. Tapi kenapa yang menjadi persoalan itu kenapa? Ya, yang menjadi fokus perhatian itu Luki Hakim. Luki Hakim. Ini pertanyaan besar nih. Kenapa yang jadi pusat perhatian hanya Luki Hakim? Ya mungkin ini kan mengandai-andai lah bahwa Luki Hakim itu adalah seorang public figure yang memang cukup apa namanya fenomenal kan itu, populer. Dan itu bukan hanya tingkat lokal, itu sudah tingkat nasional. Luki Hakim itu kepopulerannya. Iya, kepopulerannya. Sehingga setiap problematika persoalan-persoalan yang menimpa dirinya kan itu dari dulu juga selalu terpublikasi ke tingkat nasional. Oke, nah ini secara politis nih, Bung Iwan. Ini kan banyak orang-orang yang mencari keuntungan di dalamnya, baik dari segi politik maupun ekonomi. Iya, politik, ekonomi dan lain-lainnya. Ini adalah hal yang memang sering terjadi dalam kekuasaan seperti itu. Jadi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok pencari untung yang pertama. Yang kedua adalah kelompok-kelompok yang memang kalah perang. Yang kalah perang itu tentunya membangkitkan gairah untuk mengekspresikan dendamnya kan pada saat momentum seperti ini kan. Oke. Iya. Oke, berarti. Iya. Jadi oleh sebab itu kan kaitannya dengan persoalan itu, siapapun yang mengambil keputusan, terutama pengambil kebijakan putusan lah, dalam hal ini tentunya Depdagri kan, harus berhati-hati. Karena ketika membuat sebuah keputusan yang salah kan itu, ini berimplikasi sangat luas. Dan itu bukan hanya Luki Hakim saja ya? Iya, implikasinya sangat luas sekali kan itu. Tentunya ini akan mengganggu pembangunan dan membangun pembinaan kepada masyarakat. Ini problemnya seperti itu. Jadi oleh sebab itu kita harapkan bahwa nanti pengambil kebijakan politik, tentunya pengawas dan pemutus mengenai persoalan ini haruslah berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini. Oke, dan mungkin berikutnya menurut Pak Doyang sendiri nih, sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu, pendapatnya bagaimana sih tentang fenomena hari ini yang terjadi? Ini kan seolah-olah menjadi gorengan publik nih, yang kuat banget dan LH harus disalahkan. Baik, saya sebetulnya
masih sangat berharap ya kepada Bupati kita ini, Bapak Luki Hakim dan Bapak Haji Saifuddin, untuk bekerja bersama-sama beriringan. Dan masyarakat masih sangat membutuhkan kepada Bapak Bupati kita, yaitu Bapak Luki Hakim. Karena sesuai janji dan visi misi Bapak Bupati ingin membereskan Indramayu, ingin beberes Indramayu. Maka semua warga yang sudah sangat antusias kepada Bapak Bupati, sehingga Bapak Bupati kita Luki Hakim itu berharap supaya berharap tetap melakukan yang terbaik untuk Indramayu selama 5 tahun ke depan bersama wakil begitu. bupati ya. Betul. Berarti begitu. gorengan hari ini bahwa yang main di belakangnya adalah wakil bupati itu salah ya menurut pandangan masyarakat. Ya, saya masih berharap tidak seperti itu. Artinya banyak isu-isu di luar, Bapak Bupati sudah tidak harmonis dengan Bapak Wakilnya. Ya, saya berharap tidak seperti itu. Saya masih berharap Bapak Bupati kita dengan Bapak Wakil kita itu tetap bekerja sama dengan baik. Oke, nah ini tadi dari tokoh masyarakat, dan bagaimana kita berbicara perspektif secara hukumnya. Pak Mulyono, Pak Sugiono, mohon izin. Ini ramai banget kan, sebenarnya regulasi yang digunakan itu regulasi yang seperti apa sih? Ya baik, terima kasih. Bahwa saya ingin menjelaskan, memaparkan menurut analisa dan pemahaman hukum saya bahwa aturan yang mengatur regulasi peraturan perundang-undangan adalah ada 3 undang-undang: peraturan Menteri Keuangan, surat edaran Mendagri, ya kan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan kunjungan LH ke Jepang, itu hanya tidak melibatkan uang negara, dia atas nama pribadi. Yang diatur dalam pasal 76 itu terkait dengan kedinasan. Sementara Pak LH itu dengan uang pribadi, tidak mengatasnamakan kedinasan sebagai bupati. Secara pribadi dia berangkat ke luar negeri, dan di situ tercantum bahwa sanksi yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu ada 2 jenis sanksi. Sanksinya yaitu jika pejabat negara ataupun bupati, wali kota, gubernur berangkat ke luar negeri tanpa izin dari Mendagri, itu dikenakan sanksi skorsing 3 bulan kalau pelanggaran berat. Kalau cuma sebatas sanksi administratif, berarti cuma sebatas teguran dari presiden untuk gubernur dan wakilnya. Mendagri sebagai selaku menteri yang menegur bupati dan wali kota. Ya. Jadi ada 2 jenis sanksi, sanksi teguran dan sanksi skorsing selama 3 bulan. Kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan Pak Luki, satu, dia sudah kooperatif, sudah dipanggil oleh Mendagri melalui inspektorat memeriksa dan melakukan penyelidikan untuk diajukan untuk dasar pertimbangan. Itu tidak mangkir ya? Tidak mangkir, dia udah kooperatif ya kan. Dia sudah mengaku kesalahan. Karena apa? Setiap pejabat negara itu kalau bepergian ke luar negeri emang betul harus mengantongi izin melalui gubernur ke Mendagri. Betul. Namun di dalam pasal 76 itu huruf I ataupun huruf C kalau tidak salah itu mengatur secara berturut-turut 7 hari. Sementara Mas Luki Hakim sebagai bupati kita, dia berangkat tanggal 2, dia pulang tanggal 7. Jadi cuma perjalanan ke luar negeri cuma 5 hari. Kurang dari 7 hari. Kurang dari 7 hari. Sementara yang diatur dalam pasal 76 itu harus 7 hari berturut-turut meninggalkan wilayah kerjanya sebagai bupati. Jadi saya rasa pemberian sanksi teguran layak, bukan sanksi berat yaitu skorsing 3 bulan. Dan kaitannya dengan opini publik yang dibangun oleh praktisi-praktisi hukum, ya, itu terkait bahwa menunggu sanksi skorsing 3 bulan, saya pikir dia bukan hakim. Dia harus tahu bahwa pengacara, praktisi hukum hanya memberikan analisa hukum, bukan sebagai fungsi pemutus atau memberikan keputusan. Ya. Karena dia bukan hakim dan juga bukan Mendagri. Adapun nanti ibaratnya Pak Mendagri itu memberikan putusan skorsing 3 bulan dan dirasa tidak memenuhi keadilan, nilai-nilai keadilan oleh Pak Luki Hakim punya hak untuk mengajukan gugatan ke PT UN terhadap SK Mendagri
pengenaan sanksi. Berarti persoalan ini sebenarnya tidak selesai di Mendagri saja. Tidak tetapi selesai. Masih ada kelanjutannya. Masih ada upaya dan hukum yang bisa banding. dilakukan untuk Pak LH terkait dengan putusan tersebut. Oke. Karena mekanisme seperti itu, regulasinya di saat bupati melakukan pelanggaran yang diatur dalam pasal 76 tentang larangan bupati dan wali kota serta gubernur, peraturan sanksinya diatur dalam pasal 77 ya kan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa ada teguran dan sanksi keras, yaitu skorsing 3 bulan. Oke, itu kalau misalkan memenuhi syarat ya. Kalaupun tidak memenuhi syarat, karena beberapa tadi ada kurang dari 7 hari, terus juga kooperatif dengan Mendagri, Inspektorat dan yang lainnya, tidak menggunakan uang negara. Nah, artinya bukan pada domainnya praktisi hukum ya. Ya bukan, justifikasi seperti itu. Karena jangan menghakimi suatu perbuatan orang yang dianggap bersalah itu sebelum ada putusan yang menyatakan ingkrah dan berkekuatan tetap, itu tidak boleh ada mengklaim seolah-olah dia sebagai hakim ataupun pemutus seperti layaknya dalam kasus ini adalah Mendagri. Kalau praktisi hukum, kalau memberikan analisa hukum nggak apa-apa, tapi ibaratnya jangan mempelintir suatu opini yang membuat opini publik itu menghakimi Luki Hakim sudah bersalah. Karena belum ada putusan dari Mendagri yang menyatakan bahwa Luki Hakim itu bersalah, dini sanksi penjatuhan sanksi baik teguran ataupun sanksi skorsing 3 bulan. Jadi tolonglah kepada rekan-rekan praktisi hukum jangan membuat gaduh ya kan, karena Mas Luki Hakim itu baru dilantik, belum juga sempat bekerja dengan optimal. Ayolah bareng-bareng memberikan support masukan kepada Pak Luki Hakim. Mungkin Pak Luki Hakim pemahaman hukum tentang peraturan perundang-undangannya belum memahami, ya kita kasih masukan, tabayun dulu lah. Oke, berarti lebih tepatnya pembinaan yang bisa disampaikan ya, seperti itu. Dan lagi nih, sedikit saya tambahkan dulu ya kan. Jadi setiap pemegang keputusan baik hakim ataupun Mendagri terkait dengan permasalahan Mas Luki Hakim LH ini, bahwa jangan pernah meniadakan unsur-unsur dasar peringan. unsur dasar peringan. Ya, dasar peringan itu di setiap hukum acara itu pasti dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Dasar peringannya apa? Satu, tadi yang saya sudah sampaikan, Luki Hakim tidak menggunakan uang negara, dia perjalanan dinas itu pribadi, dia sudah kooperatif, dia juga tidak memenuhi unsur dalam pasal 77 atau 76 ayat I kalau nggak salah, selama 7 hari berturut-turut. Ya tolong Pak Mendagri juga harus bijak, objektif dalam mengambil keputusan gitu. Karena bukan untuk hanya mempertimbangkan dasar peringan. Karena kemungkinan bukan hanya Luki Hakim ya. Iya, tapi karena juga banyak juga pejabat lainnya, kalau mau lainnya. kita bedah semuanya, karena ada salah satunya Mas Luki yang melakukan tapi kan bukan Mas Luki aja, banyak juga pejabat-pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas. Mungkin karena yang ketahuan mungkin Mas Luki aja karena viral, karena dia sosok public figure dan populer, maka cepat digoreng. Oh, begitu. Oke, balik lagi ke Bung Iwan Hendrawan. Bung, ini kan opini ini kan memaksakan bahwa Luki Hakim bersalah dan harus divonis skorsing 3 bulan. Tadi menurut wilayah hukum bahwa karena semuanya tidak memenuhi syarat, tepatnya administratif saja yang mungkin bisa disampaikan. Nah, ini secara politis lagi nih. Ini pemaksaan opini yang beredar seperti itu dampaknya apa sih terhadap visi misi Indramayu ya? Ya bukan memaksakan, artinya sebenarnya hanya menggiring kepada opini seakan-akan Luki sudah bersalah. Seakan-akan ya berarti memaksakan ya. Jadi artinya itu yang tidak boleh dilakukan, apalagi itu artinya apabila disampaikan oleh praktisi hukum itu nggak boleh kan itu. Karena yang namanya praktisi hukum harus ada 2 hal standar yang harus dipenuhi. Yang pertama standar azas praduga tidak bersalah. Hasilnya apa Pak praktisi hukum? Presumption of innocence. Azas legalitas itu yang pertama itu. Yang kedua ada juga azas. Jadi seorang itu tidak bisa dihukumi kalau tidak ada peraturan yang menghukumnya kan itu. Itu azas azasnya adalah azas nula. Jadi itu udah jelas kan gitu. Jadi itu kan tidak boleh dilakukan oleh praktisi hukum. Ya kan? Dalam perspektif itu ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena akan menggiring kan pada situasi yang membuat masyarakat gitu semakin meyakini bahwa Luki melakukan perbuatan kesalahan. Seperti itu ya. Nah, ini kan akhirnya ini dimanfaatkan kan gitu oleh kelompok-kelompok tadi, kelompok profiteur, pencari untung, dan kelompok
yang memang kalah perang kan gitu. Dia ini dua kelompok ini akan terus melakukan gerakan-gerakan politik liar kan. Sehingga yang pertama adalah tentunya mendelegitimasi Luki, upayanya ke arah sana nantinya. Tentunya seperti apa mendelegitimasi Luki? Tentunya dia akan berupaya untuk menggiring kepada opini bahwa Luki itu layak untuk diinterpelasi. Interpelasi ya. Iya kan? Itu yang Oke. artinya ini akan kemudian itu merugikan kan. Merugikan artinya sistem yang sudah dibangun dan kebersamaan yang sudah dibangun. Oke. Karena apa, cita-cita yang dibangun oleh baik Luki oleh Wakil Bupati itu adalah membenahi Kabupaten Indramayu yang selama ini porak-poranda oleh kegiatan-kegiatan yang memang tidak produktif kan itu. Nah sekarang kalau kemudian hal ini juga dilakukan terjadi kan itu, ini akan sangat berbahaya sekali bagi negara dan pemerintahan Indramayu, apalagi dalam situasi dan kondisi keuangan negara semakin sedang dalam masalah kan, krisis ya kan. Krisis ya, seperti itu. Ya. Oke, statement terakhirnya, closing statementnya dong. Harapannya apa untuk Bupati Wakil Bupati Indramayu ini? Ya harapannya sama seperti apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat ini, Pak Doyang nih. Jadi ya kita sih berharap bahwa bupati dan wakil bupati kan itu menjalankan fungsinya sesuai dengan cita-cita yang disampaikan kepada rakyat. Oke. Jadi cita-cita kepada rakyat itu bukan hanya omon-omon lah. Nah, itu harus dibuktikan dalam aktivitas, dalam bentuk kegiatan kan gitu. Ketika persoalan ini mengeras, menguat, bupati dengan wakil bupati harus bersatu kan gitu. Harus kemudian bertemu kan itu, menjelaskan kepada publik bahwa ini akan kita perbaiki kan dalam kerangka BBRS Kabupaten Indramayu. Seperti itu harapannya tuh. Siap. Dari praktisi hukum sendiri harapannya seperti apa? Harapan saya ya agar permasalahan ini cepat selesai dan Pak Luki Hakim sebagai bupati bisa menjalankan tugas sebagai fungsi bupati dan wakil bupati, menjalankan apa visi misinya yang kemarin pas waktu pemilu dan kampanye, supaya masyarakat itu tenang, tidak ada gonjang-ganjing, terus juga penerapan hukum yang akan dilakukan oleh Mendagri ya kan. Harapan saya agar objektif, juga memenuhi nilai-nilai keadilan kepada Pak Luki Hakim sebagai terperiksa. Harapan kami Indramayu bisa lebih makmur, sejahtera masyarakatnya. Jadi kedepannya itu saya jangan sampai ada permasalahan-permasalahan hukum kedepannya yang terkait dengan bupati dan wakil bupati, itu saja. Oke, jadi harap diselesaikan agar tidak tersandra pekerjaannya oleh persoalan-persoalan sederhana. Ya, betul, seperti itu. Ya. Sedangkan persoalan hari ini tentang tamasya ke Jepang. Oke, terima kasih semua untuk tokoh-tokoh yang hadir hari ini. Ada Bung Iwan Hendrawan sebagai tokoh senior politik, Pak Doyang sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu, Pak Sugiono yang sudah menjelaskan poin-poin tentang hukum. Terima kasih kehadirannya. Nanti kita bisa next time ketemu lagi dan kita berbincang-bincang lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua yang hadir. Dan saya Abdul Aziz. Dan jangan kemana-mana, nanti ada channel berikutnya tentang Kaboran. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.